Halo anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam kelas kecil dari video anak hari ini. Dan Lause Jakaria akan memimpin kamu dalam pujian, bahkan akan mengajar kamu dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai, Lause ingin mengajak kita semua menyanyikan sebuah lagu. Dan lagu ini sangat familiar atau sangat kamu kenal, yaitu baca kitab suci, doa setiap hari. Mari kita menyanyikan pertama dalam bahasa Indonesia, kedua dalam bahasa Inggris. Mari kita bernyanyi untuk Tuhan. Kita pakai gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan dalam bahasa Inggris. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow. Read your Bible, pray every day if you want to grow. Puji Tuhan atas pujian kita. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu dari Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ke-36. Yohanes pasal yang ketiga ayat 22 sampai yang ke-36. Namun sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang Engkau berikan kepada kami untuk kami pelajari. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami akan dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 3 ayat 22 sampai 36. Dan pelajaran hari ini temanya adalah Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus. Nah, kita sudah tahu siapa Yohanes Pembaptis. Kita sudah tahu apa pelayanannya selama ini, ya. Dan saya harap kamu sudah mengingatnya. Namun hari ini di sini dikatakan di ayat 22, Tuhan Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Akan tetapi Yohanes pasal ayat 23 juga membaptis di Aion dekat Salim. Di situ banyak air dan orang-orang datang di situ dibaptis. Pada waktu itu Yohanes belum masuk ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Dan mereka bertanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, maksudnya Tuhan Yesus, yang tentang dia engkau memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jadi ceritanya seperti ini ya, sederhananya. Jadi Yohanes Pembaptis terkenal dengan apa? Membaptis banyak orang di sungai Yordan.
Dan tiba-tiba di sini dikatakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga membaptis di Yudea. Ya, walaupun kita harus tahu Tuhan Yesus tidak pernah membaptis orang dengan air. Murid-muridnya mungkin melakukannya. Nah, cuma di sini dijelaskan kepada kita bahwa orang Yohanes ya di sini katakan murid-murid Yohanes berselisih dengan orang Yahudi. Katanya orang itu, yaitu Tuhan Yesus, telah membaptis orang juga. Jadi murid-murid kamu berkurang. Kamu mau membiarkan itu seperti itu? Nah, Yohanes memberi kita jawaban yang sangat luar biasa. Dan jawaban ini akan mengajarkan kita lebih baik lagi menjadi orang Kristen. Kita hari ini belajar dua hal, ya. Dan dua hal ini dimulai dari SK. Pertama, siapa kita? Yang kedua, kita belajar siapa Kristus. Pertama apa? Siapa kita? Kedua, siapa Kristus. Pertanyaan pertama, siapa kita? Ini menjelaskan bagaimana Yohanes Pembaptis menjelaskan dan menjawab orang-orang yang bertanya itu tentang siapa dia. Nah, di sini katakan, Yohanes bilang, tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya Yohanes bilang, kalau murid-muridku diambil oleh mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis diambil oleh Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Kenapa? Karena semua itu bukan milik saya, kata Yohanes. Tapi semua itu karunia dari Allah, dari surga. Dan di sini dikatakan, kamu sendiri telah memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias. Yohanes bilang, saya bukan Mesias, tapi aku diutus untuk mendahuluinya. Artinya gini loh sederhananya, saya bukan Mesias. Yang Mesias ada Yesus. Jadi kalau orang-orang datang, itu karena saya buka jalannya supaya orang-orang ini bisa mengenal Yesus. Itu maksud dan tujuannya. Jadi tidak apa-apa. Dikatakan, yang empunyai mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia, yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki yaitu, itulah sukacitaku, sekarang sukacitaku itu penuh. Dikatakan, kalau ada pernikahan, ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, iya kan? Nah, di sini katakan, saya bukan mempelai laki-laki. Mempelai laki-laki ada Tuhan Yesus. Dan mempelai perempuan ada umatnya. Di sini dijelaskan orang Israel adalah mempelai perempuan. Dan mempelai laki-laki adalah Tuhan Yesus yang akan menikah dengan umatnya. Saya bukan. Saya adalah sahabat dari mempelai laki-laki. Artinya seperti ini, ya. Artinya saya tidak punya hak atas mempelai perempuan. Saya tidak punya hak atas orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah milik dan kepunyaan Tuhan Yesus yang menjadi mempelai laki-laki. Nah, di sini jadi dikatakan, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Jadi intinya gini loh, tidak penting. Semua itu tidak penting. Murid-murid aku tidak ada pun tidak apa-apa selama menjadi murid Yesus. Nah, ini pelajaran pertama yang kita pelajari. Siapa kita? Kita bukan siapa-siapa. Apapun yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Tuhan kasih kepada kita supaya kita bisa melakukan yang terbaik, menggunakan semua itu buat Tuhan. Ya, bukan milik kita. Yang kedua, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kok kamu pintar, bukan karena kamu, tapi Tuhan kasih kamu kepintaran sehingga kamu bisa menjadi orang yang pintar. Kok kamu berhikmat, kamu punya uang, kamu cantik, kamu ganteng, itu siapa yang kasih? Tuhan. Tuhan kasih buat kita, kita tidak boleh sombong.
kita harus membesarkan dan memuliakan Tuhan. Kita harus kasih tahu, semua ini karena Tuhan kasih kepada saya. Kita sehat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kasih kita. Oke? Itu siapa kita? Bukan siapa-siapa. Tapi yang harus penting ada siapa Kristus. SK yang kedua, siapa Kristus? Siapa Kristus? Di sini dijelaskan, ia adalah Mesias. Karena Yohanes bilang, saya bukan Mesias, Yesus Mesias. Ya, Mesias itu apa? Mesias adalah yang diurapi. Yang diurapi adalah nabi, imam, dan raja. Artinya Tuhan Yesus adalah nabi kita, dia adalah raja kita, dia adalah imam kita. Raja kita yang menjadi pemimpin hidup kita. Nabi kita yang menyampaikan firman kepada kita. Imam kita yang berdoa untuk kita. Bahkan dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Selanjutnya, di sini katakan, siapa datang dari sorga adalah atas dari semuanya. Artinya Tuhan Yesus adalah dari sorga. Ya, Tuhan siap Kristus, dia yang datang dari sorga. Di sini juga dikatakan bahwa sebab siapa diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Bukan hanya dia datang dari sorga, tapi dia juga menyampaikan firman. Dia adalah seorang penyampai firman Allah yang memberikan kesaksian tentang Allah. Lalu juga dikatakan, sebab Bapa mengasihi anak atau putra dan telah menyerahkan segala sesuatu padanya. Tuhan Yesus atau Kristus ada pewaris, ahli waris Allah. Dia mendapatkan segala sesuatu yang Allah Bapa punya. Dia menjadi Allah yang luar biasa. Kan dia Allah. Lalu dikatakan, barang siapa percaya kepada putra Tuhan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Artinya dia adalah juru selamat. Ya, juru selamat yang bisa memberikan kita hidup yang kekal. Jadi kita belajar hari ini. Sederhana sekali pelajaran hari ini. Pertama, SK. Siapa kita? Bukan siapa-siapa. Kita punya segala sesuatu yang ada di hidup kita. Bukan siapa-siapa. Bukan apa-apa. Semua itu Tuhan yang kasih untuk kita. SK yang kedua. Siapa Kristus? Siapa Kristus? Mesias. Nabi, imam, raja. Siapa Kristus? Yang diutus dari Allah, dari sorga. Siapa Kristus? Mempelai laki-laki. Siapa Kristus? Kristus adalah ahli waris Allah. Siapa Kristus? Yang memberitakan firman Allah. Siapa Kristus? Juru selamat manusia. Dia memberikan hidup yang kekal. Kalau kamu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, kamu akan dihukum, mendapatkan murka. Murka adalah Tuhan marah sama kamu dan kamu akan masuk neraka. Kamu mau masuk neraka atau surga? Itu pilihan kamu. Siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan Yesus yang harus kita percaya. SK, siapa kita? Bukan siapa-siapa. SK, siapa Kristus? Kristus adalah segalanya untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk firman yang telah kami pelajari. Tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya. Terima kasih Bapa, kami doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dadah.